Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Satyanugraha, NIM 122111370. Oke, di video kali ini ini saya akan menjelaskan atau membahas modul SPSS yang kedua, yaitu mengenai pengolahan data ya. Oke, di sini sudah ada latihan soalnya ya. Di sini ada perintah untuk mencari data dosen, kemudian perintah yang pertama itu disuruh untuk menentukan min, median, modus, nilai terkecil, data terbesar, dan lain-lain. Kemudian yang di poin kedua di sini ada soal membuat grafik batang untuk presentase dosen berdasar bidang keahlian. Kemudian yang poin ketiga ada grafik batang untuk tingkat pendidikan. Yang keempat ada grafik lingkaran. Yang kelima ada grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dengan tingkat pendidikan. Oke, untuk mengerjakan kelima ini semua ya, kita terlebih dahulu adalah melakukan input data terhadap ini ya, data dosen ini sebanyak 25 orang. Oke, datanya sendiri saya sudah mendapatkan file dari data mentahnya seperti ini ya, di file Excel-nya. Oke, langsung saja kita pindah dari Excel ke aplikasi SPSS-nya ini ya. Oke, untuk yang pertama kita tentukan dahulu variabelnya itu ada apa aja di data mentahnya. Di sini ada nama dosen, kemudian gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Berarti di sini ada 6 variabel ya. Oke, langsung kita kan kalau buka SPSS awalnya dari tampilan ini, kita ganti dulu ke tampilan variabel view. Oke, sudah muncul. Oke, langsung saja kita input variabel yang pertama yaitu nama dosen ya. Kemudian untuk tipenya kita pilih string karena bentuk datanya adalah bentuk tulisan bukan angka. Kemudian oke, untuk width-nya kita lebar tulisannya maksimal ya, karena di sini ada yang nama paling panjang, kita batasi 10 ya. Kemudian ini adalah 0%, volume-nya non, mixing-nya juga non. Untuk kolom kita samakan dengan lebar data ya. Kemudian align-nya left, measure-nya nominal udah, variabel nama sudah selesai. Kita lanjut ke variabel gender. Untuk tipenya kita pilih string ya, karena datanya juga bentuk tulisan. Oke. Untuk width-nya kita isi 1 ya, karena maksimal karakternya nih 1 semua ya, tidak ada yang 2. Kemudian untuk labelnya kita isi gender. Untuk value kita pilih non juga, missing juga non. Untuk kolomnya itu kita default ya 8. Untuk measure-nya juga nominal. Oke, kita lanjut ke variabel ketiga yaitu usia. Untuk tipe datanya yaitu numerik, karena di sini umur ya, menjelaskan mengenai umur. Untuk width-nya kita isi 2 saja ya, karena 38, 48, 49, 30 ini adalah 2 digit ya. Kemudian desimalnya kita 0 ya, ini 2. Oke, untuk labelnya kita isi dengan usia, filenya itu non, missingnya juga non. Untuk kolomnya kita default 8, align-nya kita pilih yang left, measure-nya kita pilih yang scale. Untuk variabel yang keempat itu adalah pendidikan, nya itu juga string, width-nya itu 2 ya, karena data terbanyak itu memiliki 2 digit ya. Oke, untuk labelnya tingkat pendidikan,
value-nya 0, isi juga 0, kolomnya kita default ya 8, integer nominal juga. Oke, lanjut ke variabel yang kelima yaitu keahlian. Ini jenis datanya juga string ya karena bentuk tulisan. Oke, untuk width-nya, lebarnya itu kita isi 10 saja. Untuk labelnya bidang keahlian. Kemudian kolomnya kita samakan ya, atau kita tambahin 5 jadi 15. Kemudian align-nya left, terus misalnya juga nominal. Oke. Lalu untuk variabel yang terakhir yaitu status. Untuk tipenya kita isi dengan string karena datanya juga tulisan. Kita width-nya isi dengan 15, terus labelnya juga status. Kemudian value-nya juga non, missing-nya non, kolomnya 15 ya. Oke, left, nominal juga sudah sesuai. Oke, untuk melihat bentuk tabelnya kita kembali ke data view. Nah, seperti ini. Ini kita bisa sesuaikan ya, biar lebih rapi saja. Oke. Nah, untuk nama cinta ini tinggal kita isikan sesuai dengan data mentahnya ini. Oke, kita langsung copy ini semua. Terus ini kolom 1 baris 1, klik kanan, kita paste. Nah, oke, untuk usia kita input manual ya. Di sini ada 38, 48, 49, 50, 5, 50, 48, 9, 33, 50, 50, 50, 50, 41, 46, 45, 36, 46, 47, 32, 33, 34. Oke, oke ya. Datanya sudah terinput semuanya. Kita dari poin A. Oke, di sini ada perintah untuk menentukan min, median, modus, terkecil, terbesar, rentang atau range, simpangan baku atau deviasi standar, terus ada variance, ada oke ya, dengan variabel usia, berarti variabel usia yang ini. Oke, langsung saja untuk mengerjakan poin A, kita pilih terlebih dahulu di ini ya, menu analyze. Nah, ini analyze, kemudian pilih yang deskriptif, statistik. Kemudian pilih yang frequencies ini ya. Di sini karena di sini perintahnya adalah untuk variabel usia, kita pilih yang usia ini, kemudian pilih yang ini ya, input, kemudian pilih yang statistik ini ya, untuk menyeting apa saja yang diperlukan ini. Oke, kita pilih statistik. Oke, untuk yang pertama kita pilih menu min, median, modus, min, median, modus. Kemudian ada data terkecil itu minimum, data terbesar itu maksimum, rentang adalah range, simpangan baku adalah standar deviation, variance ini koefisien kuartasis dan koefisien skewness. Oke. Kemudian pilih continue. Oke, langsung pilih oke. Nah, bisa dilihat bahwa di tabel hasil ini kita bisa melihat beberapa yang diperlukan dalam poin A di sini. Untuk minnya kita bisa melihat di sini ada 42,28, kemudian mediannya itu 45,00, kemudian ada modusnya adalah 50, data terkecilnya itu di minimum 30, data terbesarnya itu 50, rentangnya berarti adalah selisih dari maksimal koma minimum itu range-nya 20. Kemudian ada simpangan baku itu standar deviasinya ini 7,397. Kemudian ada
variance-nya itu ada ini ya, 54,71, kemudian koefisien kurtosis itu ini negatif 1,441, dan koefisien skewness-nya itu minus 0,511. Oke, sudah selesai untuk poin A, kita close, kita ganti untuk mengerjakan yang poin B, yaitu membuat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Oke, so untuk mengerjakan poin B ini kita langsung ke menu graph ya. Di sebelahnya analyze ada tulisan graph, ini kita klik. Kemudian kita langsung pilih untuk grafik batang adalah pilih yang bar ini ya. Oke, kita pilih yang simple. Kemudian kita di ini untuk data ini chart R ini pilih summaries for group of cases. Kita pilih yang define. Oke, untuk yang ini kan perintahnya adalah untuk presentase ya. Berarti kita pilih yang ini ya, percent of cases. Ini. Kemudian untuk berdasarkan bidang keahliannya, bidang keahlian berarti kita pilih yang ini, kita pilih yang kategori aksis. Oke, langsung saja pilih oke untuk melihat grafiknya. Nah, oke, di sini sudah terlihat bentuk grafiknya ya. Kita bisa, karena ini skalanya masih rentang ya, kita belum mengetahui jumlah pasti dari masing-masing kota ini. Kita bisa pilih ini ya, klik 2 kali untuk di tengah tabelnya. Oke, kita close, kita pilih yang ini ya, diklik tabelnya tengahnya dulu. Nih, tengah tabelnya kita pilih yang ini, show data labels. Nah, bisa terlihat di sini bahwa keahlian ekonomi itu jumlah persentase dari dosennya 88%, kemudian yang keahlian pendidikan itu 4%, kemudian yang psikolog itu 4%, dan sastra juga 4%. Oke, itu untuk yang poin B kita sudah menjawabnya. Kita lanjut ke poin C. Terlebih dahulu kita close ini dulu. Oke, ini juga di close. Oke, kita untuk C, kita memiliki perintah untuk mencari grafik batang dari presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Berarti kita sama seperti yang poin B tadi, kita pilih menu graph, kemudian kita pilih yang bar juga, karena juga grafik batang. Kita pilih simple, kita pilih yang summaries for group of cases. Kita pilih define. Oke, untuk bar representnya kita sama ya, percent of cases. Terus untuk yang ini kita kembalikan dulu, kita ganti sesuai dengan perintahnya, yaitu tingkat pendidikan. Oke, langsung pilih oke. Nah, bisa dilihat di sini muncul grafik antara pendidikannya, karena juga sama seperti tadi ya, kasusnya tidak muncul jumlah persen pastinya. Kita pilih ini 2 kali klik ya. Kemudian pilih yang ini ya, show data labels. Nah, bisa dilihat bahwa dosen yang merupakan lulusan S2 presentasinya adalah 92%, kemudian dosen yang memiliki pendidikan S3 itu hanya 8%. Oke, selesai untuk poin C, kita lanjut ke poin D. Kita close dulu. Oke, poin D. Oke, di sini ada grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia berdasarkan bidang keahlian. Oke, berarti ini melibatkan 2 variabel ya, yaitu usia dengan bidang keahlian. Tidak seperti yang soal B dan soal C yang hanya menggunakan 1 variabel. Oke, lanjut kita untuk kerjakan dari poin D ini.
kita bisa memilih graf langsung karena ini perintahnya grafik lingkaran, kita pilih yang pie. Oke, di sini karena perintahnya tidak rata-rata, namun di sini tidak ada untuk rata-rata, kita bisa alternatifnya itu sum atau jumlah keseluruhan data. Oke, karena ini rata-rata usia, kita pilih yang usia, kita input ke variabel ini. Kemudian variabel yang kedua yang digunakan adalah bidang keahlian. Berarti kita pilih bidang keahlian, kemudian pilih yang define slice by ini ya. Langsung saja kita pilih OK. Nah, sudah muncul grafik lingkarannya. Untuk sama seperti yang tadi ya, poin B dengan poin C tidak muncul jumlah persenan pastinya. Kita bisa melihatnya dengan ini di tab 2 kali. Kemudian pilih yang show data label ini. Oke, kita atur ini ya, persennya kita naikkan agar bisa melihat jumlah persennya. Kemudian bidang keahlian juga ya, agar bisa melihat data apa sebenarnya yang didefinisikan dalam persen. Terus ya kita turunkan, kemudian pilih apply. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat bahwa jurusan ekonomi itu 86,28%, pendidikan 4,64%, psikolog itu 4,35%, dan sastra 4,73%. Dalam diagram lingkaran ini kita tidak bisa menampilkan rata-rata usia dosen berdasarkan keahliannya ya, karena diagram lingkaran itu hanya bisa untuk mendefinisikan data dari keseluruhan itu seberapa persen jumlahnya. Kalau untuk rata-rata kita bisa ganti dengan diagram garis atau batang ya. Misal seperti ini. Kita pilih yang batang ya misalnya. Kita pilih simple, define. Nah, untuk yang ini kita tidak seperti yang tadi ya diagram lingkaran, karena di sini ada menu untuk mencari min atau rata-rata dari usia ini ya. Oke, yang statistik kita bisa mengaturnya sendiri karena kita dibutuhkan adalah rata-rata usia, yaitu kita pilih yang min of value sini. Kemudian pilih yang continue. Kemudian yang ini ada kita reset, kita keluarkan, kita ganti menjadi bidang keahliannya. Oke. Nah, untuk diagram batang ini kita bisa melihat masing-masing rata-rata berdasarkan keahliannya. Untuk yang jurusan ekonomi, dosen rata-ratanya adalah berusia 41,45. Kemudian untuk yang memiliki dosen yang memiliki keahlian pendidikan, rata-rata usianya adalah 49. Kemudian psikolog itu dosen rata-ratanya memiliki usia yang 46, dan untuk yang keahlian sastra dosen usia rata-rata dari dosennya adalah 50. Oke. Jadi untuk yang poin D ini, untuk mencari rata-rata usia dosen berdasarkan masing-masing keahlian itu kita tidak bisa menggunakan diagram lingkaran, karena diagram lingkaran itu hanya mendefinisikan jumlah persenan dari masing-masing kategori, tidak bisa mendefinisikan berdasarkan rata-rata usia. Oke, kita selesai ya untuk poin D. Kita lanjut ke yang poin E, yaitu perintah untuk membuat grafik garis
menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, untuk yang poin ini kita bisa mengerjakannya sama seperti yang poin D tadi ya. Kita langsung ke menu graph, kemudian pilih yang lainnya. Karena kita diperintah untuk mencari grafik garisnya, kita pilih yang line. Kemudian pilih yang simple, yang ini kita summarize for group of cases. Kemudian define. Nah, kita pilih yang order statistik ini. Kita variabelnya berdasarkan rata-rata dari usia. Berarti kita input yang usia, kita masukkan ke sini. Kita setting ini sudah sesuai dengan mean of values. Kemudian pilih continue. Kemudian di sini berdasarkan tingkat pendidikannya. Berarti variabel yang kedua adalah tingkat pendidikannya. Langsung input saja. Kemudian pilih yang OK. Nah, sama ya, untuk menampilkan skala pastinya kita double klik, kemudian pilih show labels. Kita ini naikkan, ini juga dinaikkan. Kemudian pilih apply. Nah, bisa terlihat di sini bahwa rata-rata usia dari tingkat pendidikan S2 atau dosen yang memiliki pendidikan S2 itu rata-rata usianya adalah 41,74 tahun. Kemudian yang rata-rata usia dosen yang memiliki pendidikan S3 adalah 48,5 tahun. Baik, itu semuanya juga sudah terjawab ya, poin A sampai dengan E ya sudah terjawab. Kita bisa menyimpan datanya dengan memilih menu file, kemudian pilih yang save as ini, kita pilih yang D, kemudian terserah mau di save di mana. Kalau saya mau di file D, kemudian file, kemudian model applikom, kita pilih menu baru ya, new folder, applikom, kemudian pilih new folder lagi, yaitu module 2. Untuk judulnya kita bisa dengan pengolahan data, pengolahan, kemudian pilih save. Oke. Oke, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.